dirubah dulu di dalam dirinya. Kalau nggak akan bisa. Sudah diterangkan juga ya? Yes, kalau nggak akan bisa sama sekali. Bukan karena dia miskin ya, bukan karena dia malas, bukan karena dia tidak berpendidikan, enggak. Tapi karena tidak mau berusaha untuk merubah sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya. Oke. Lalu bagaimana hukum cermin bekerja dalam relasi dan kehidupan? Oke, sebenarnya ini akan aku bahas dalam seminar aku, cuman khusus untuk ngaji Rosso aku kasih. Terima kasih Kak Roma. Iya, jadi sebenarnya beberapa tadi aku sudah spill sebenarnya. Dalam seminar aku nanti akan dibahas sebenarnya masih ada cara bagaimana sih supaya kita itu bisa mengulang identitas yang lama kita masukin. Kita memang nggak bisa mengubah serta-merta, tapi kita bisa mengubah dengan sedikit demi sedikit. Misal, terkadang ya Mas ya, sebagai contoh saya terlahir di keluarga yang ya apa adanya gitu. Dan ketika saya masuk ke dalam mall, pasti saya was-was. Bukan jalan di tengah aula mallnya, bukan, tapi masuk ke tempat yang saya tidak pernah masuk. Di mana kemewahan itu begitu menguar kayak gitu. Tidak ada yang salah dengan saya sebenarnya. Tapi identitas lama saya tidak terbiasa dengan hal itu. Ya, itu salah satu contoh ya Mas ya, karena saya perempuan, namanya perempuan suka shopping. Jadi jadi ketika saya berjalan, rasa takut itu ada. Sistem nervous Yes. berjalan. Nervous system di dalam diri kita akan menghadirkan situasi, hal, atau orang lain dengan situasi yang sama yang dengan apa yang kita rasakan. Misal saya takut ya Mas ya, saya takut untuk jadi kaya. Maka yang datang kepada saya itu bukan peluang, tapi situasi yang sama. Kayak, saya mau mulai contoh. Dulu saya Gojek. Sempat Gojek juga ya? Bukan sempat, memang 1 tahun saya sebagai Gojek. Keren banget. Coba sebutin Mas peran. Mungkin saya udah ngelakuin banyak hal pekerjaan. Serius. Saya pernah jadi cleaning service di toilet. Semua sudah saya lakuin. Bukan karena kekurangan uang ya Mas ya, bukan. Tapi memang kehausan saya tuh pengen tahu gimana sih rasanya jadi profesi ini, gimana profesi ini tuh apa gitu. Rasa ingin tahu itu tadi ya. Yes. Dan dalam profesi itu ada satu hal yang membedakan, kasta. Kasta. Ya, energinya kerasa Mas. Saya mulai memperhatikan orang kaya lebih sering senyum daripada orang miskin. Mohon maaf. Itu lebih sering senyum Mas. Faktornya itu apa? Kira-kira? Mungkin tidak ada rasa khawatir Mas. Really? Yes. Tidak ada rasa khawatir. Mereka ngerasa kayak di rumah sudah ada makanan, bulanan sudah ada, rumah ada, rasa nyaman. Dan mereka itu nyaman dulu baru terbiasa. Sedangkan kebanyakan orang yang ekonominya sulit, yang di bawah, mereka terbiasa dulu baru nyaman. Oke. Mereka terbiasa untuk makan apa adanya, lalu mereka ngerasa mereka nyaman. Dan ketika mereka nyaman, disitulah yang paling bahaya Mas. Identitas lamanya masuk. Oke. Dan itu susah ya untuk... Yes, bahkan ada Mas yang tiba-tiba kaya nih, udah terbiasa hidup sederhana, tidur di bawah, boleh kan pakai tikar. Ketika dia kaya raya, dia nggak bisa tidur di atas kasur. Dia tidur di bawah. Iya benar. Ada. Betul, banyak. Karena identitas lama itu ya. Yes, betul Mas. Nah, cara mengubah, misal nih, yang Kak Roma tadi katakan ada yang namanya, nervous system atau sistem nervous itu bisa nggak diubah menjadi confident system? Bisa dong, bisa. Caranya? Berani. Surprise, kejutan Mas. Jadi kejutan maksud saya itu adalah kamu berani melakukan hal yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Awal-awal saya melakukan seminar online, saya nyanyi depan umum Mas. Sebelum saya sampai ke sini, saya berbicara kayak orang gila di dalam kamar. Terus ditemenin sama teman-teman saya, salah satunya sekretaris saya juga. Jadi ngedengerin saya ngomong kayak orang yang lagi ngomong sama orang lain kayak gitu. Harus mengingat, bukan menginginkan ya Mas ya, tapi mengingat. Ini udah panjang nih, larinya malah ke law of attraction, sorry. Pertama tadi adalah melakukan sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan, surprise yourself. Kejutkan diri kamu sendiri dan berani melakukan hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kalau kita takut ngelakuin sesuatu, lakukan. Itu pertanda Mas, itu intuisi. Kalau kita mau berubah, ada yang namanya berusaha dan ada intuisi, usaha intuisi namanya itu. Jadi kalau kita pengen berubah Mas,
ya, kalau kita ingin berubah, gak tahu kenapa akan ada hal yang datang seperti seolah-olah sang pencipta itu datang berbisik sama kita. Misal, kayaknya enak ya punya mobil. Terus tiba-tiba ya Mas ya, dalam logaritma Mas taruh mungkin memang ada mic di dalam, terus dia ngedetect apa yang Mas inginkan. Enak kali punya mobil, terus tiba-tiba ada mobil, iklan mobil gitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Terus tiba-tiba suatu hari nanti ada temen yang mau jual mobil, kamu mau ngambil nggak mobil aku? Mobil aku bagus loh kayak gini, aku lagi butuh duit, misalnya kayak gitu. Atau Masnya tiba-tiba pengen belajar mobil, yang sebelumnya belum pernah belajar mobil. Itu intuisi. Dan itu kita harus berani lakuin. Misal kita ingin berubah, terus tiba-tiba ada iklan seminar aku, misalnya kayak gitu. Kalau nggak muncul video aku di algoritma mereka kayak gitu.